D119025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 3 semester 2, yaitu dengan judul pembahasan pekerjaan ibuku. Nah, di sini ada dua pembahasan, yaitu mengenal pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga mengenal pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, di sini pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti petani, peternak, dan juga petani ikan dan beberapa pekerjaan lainnya. Dan pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti dokter, guru, pemangkas rambut, polisi, tukang ojek, sopir, dan montir, dan juga beberapa pekerjaan lainnya. Langsung saja, di sini saya akan membahas, yaitu yang pertama mengenal pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, di sini pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti petani, peternak, dan juga petani ikan. Nah, di sini petani yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah petani. Nah, di sini petani itu misalnya seperti petani sayuran, di mana seperti cabai, kentang, kol, bawang, dan sebagainya. Di sini petani, misalnya saya ambil contoh dari petani cabai dan kentang, tentu barang yang dihasilkan itu adalah cabai dan kentang, di mana di sini tentu kualitasnya itu adalah kualitas yang sangat baik, di mana petani tersebut tentu memilih bibit-bibit yang paling unggul, bibit yang baik dan unggul. Tentu melalui proses pemupukan, pengairan, dan sebagainya dengan pemeliharaan yang sangat baik. Lalu ada peternak. Nah, di sini peternak itu ada seperti peternak sapi, kambing, domba, ayam, itik, bebek, dan sebagainya. Tentu di sini barang yang dihasilkan itu adalah seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam, ataupun susu sapi, telur ayam, dan sebagainya. Dan ini juga melalui proses pemeliharaan yang sangat baik, dan dari proses pemeliharaan tersebut tentu akan menghasilkan kualitas yang sangat baik dan mampu untuk dikirimkan keluar daerah dari daerah produksi tersebut. Lalu ada petani ikan. Nah, petani ikan ini sama juga dengan yang sebelumnya yang saya jelaskan, tentu memiliki bibit yang sangat baik dari berbagai jenis ikan yang bisa dibudidayakan. Dan juga di sini dapat menghasilkan ikan-ikan yang segar, ikan yang kualitasnya baik, dan juga misalnya diolah tentu akan sangat enak. Lalu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di sini pekerjaan yang menghasilkan jasa itu seperti yang saya jelaskan terlebih awal tadi, itu seperti dokter, guru, polisi, pemangkas rambut, sopir, montir, tukang ojek, dan sebagainya. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, di mana saya ambil contoh misalnya seperti dokter. Nah, dokter di sini tentu menyediakan jasa atau menghasilkan jasa untuk membantu orang-orang yang sakit, mengobati orang yang sakit, melayani misalnya ada beberapa pertanyaan, dan juga misalnya memberikan obat supaya meringankan sakitnya mereka. Lalu ada guru. Nah, guru di sini tentu jasa yang diberikannya itu adalah mendidik atau memberikan ilmu kepada murid-murid atau siswa-siswanya supaya menjadi pintar, berkarakter, dan sopan santun. Tentu di sini akan mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia. Lalu ada pemangkas rambut. Nah, di sini kita menggunakan jasa pemangkas rambut untuk memotong rambut kita dan merapikan rambut kita ketika rambut misalnya untuk laki-laki rambutnya panjang berantakan, dan di sini pemangkas rambut itu menghasilkan jasanya atau menyediakan jasa untuk memotong rambut mereka. Lalu ada polisi. Di sini polisi menghasilkan jasa atau menyediakan jasa ketika misalnya ada beberapa kasus kejahatan, lalu kita melaporkan kepada kepolisian, dan polisi tersebut akan menyelidiki kasus yang kita laporkan tadi.
Selanjutnya ada montir. Nah, montir di sini adalah orang yang bekerja di bengkel, di mana mereka menyediakan jasa ketika mobil kita rusak, kita pergi ke bengkel. Nah, mereka akan memperbaiki mobil kita seperti semula. Ketika ada bagian-bagian yang mengalami kerusakan, mereka akan memulihkan kerusakan tersebut. Lalu ada tukang ojek. Nah, tukang ojek dan sopir. Dan di sini tukang ojek dan sopir ini adalah menyediakan jasa untuk mengantarkan kita dari tempat pertama kita berdiri ke tempat tujuan kita. Mereka menyediakan jasa ini supaya memudahkan kita ketika kita tidak memiliki kendaraan atau kendaraan kita rusak seperti tadi. Nah, mereka menyediakan jasa untuk mengantarkan kita. Tidak hanya mengantarkan, tapi juga menjemput kita dari tempat tujuan kita ke tempat semula seperti itu. Jadi beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa ini adalah pekerjaan yang patut dihargai, karena ketika mereka tidak ada, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kita. Jadi sekian penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.